Ustaz, apabila kita sholat sendiri tapi ada wanita yang tak mahram, bolehkah kita berjamaah? Jangan. Kalian mahasiswa, tinggal di masjid. Datang anak gadis jadi makmum. Jangan, menimbulkan fitnah. Nanti datang orang dari luar, difotonya kalian berdua. Sebarkannya yang tidak-tidak. Darul mafasid muqaddam al jalbil masalih. Tapi yang jadi makmum ni emak-emak Pak Ustaz, tak apa-apa, nenek-nenek tak apa-apa. Apa? Apakah Ustaz tidak ada capeknya karena siang masih di Rohul, ceramah di sini, besok subuh di mana pula? Imam Nawawi tak tidur sama sekali. Imam Nawawi mengambil dawat cinta. Cinta zaman Imam Nawawi pakai bulu ayam. Asalkan capek dia tertidur. Bangun lagi, nulis lagi. Begitu Imam Nawawi. Makanya kitab-kitab fikih, Raudatul Talibin punya Imam Nawawi, Arba'in Nawawi punya Imam Nawawi, Riyadus Shalihin punya Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhazzab punya Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj Nawawi. Kapan Nawawi ini menulis? Ayo, belum ada apa-apanya kita. Kita masih tidur lagi. Saya asal bergerak mobil tuh sampai Ustaz, baru bangun. Tidur aja kerja. Imam Nawawi tak ada tidur. Makanya membandingkan diri kita sama Imam Nawawi, jangan sama Pak Nawawi yang lalu cilok. Mohon maaf Pak Nawawi. Apa hukum makan minum dengan tangan kiri? Idza akala ahadukum falyakul biyamini, kalau kalian makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyamini, kalau kalian minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitan, karena syaitan yakulu bishimali, makan pakai tangan kiri, wa yashrabu bishimali, minum pakai tangan kiri. Ustaz minum pakai tangan kiri, ustaz setan. Guru minum pakai tangan kiri, guru setan. Karena setan minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Hadisun sahih, hadis sahih. Biasakan tangan kanan. Apa hukum jula-jula? Tengok dulu jula-julanya model macam mana. Kita berkumpul 10 orang, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, goncang nama. Keluar nama saya dapat 1 juta. Tak masalah. Yang jadi masalah sekarang banyak menawarkan jula-jula, tapi tak tahu anggotanya berapa. Jula-jula nanti kau dapat 9 juta, tapi yang di tangan cuma 8,5. Yang 500 untuk administrasi. Mana pesertanya? Kau tak perlu tahu. Itu bukan jula-jula, itu bank keliling. BII namanya, bank inang-inang. Apa status hadis larangan dengan bukan mahram karena banyak ustadz yang mudah bersalaman? Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan, ditusukkan paku dari neraka ke kepala kamu lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Ada ustadz dia salami, wallahu alam bisawab. Ada 2 kemungkinan. Pertama, dia lebih banyak baca kitab dari saya. Yang kedua, dia lebih berani masuk neraka daripada saya. 2 kemungkinan. Kalau tak, dia lebih banyak baca kitab, atau dia lebih berani masuk neraka. 2 itu saja. Bagaimana kriteria pemimpin Ustaz? Karena sebentar lagi kita akan ada pemilihan. Pilihlah pemimpin yang adil dan amanah. Tabligh dan Patonah. Patonah sudah ditangkap KPK. Berdosakah saya seandainya saya mengirim uang untuk ibu saya tanpa memberitahu kepada istri saya? Sebab kalau dikasih tahu belum tentu dia istri saya setuju. Datanglah si emak minta duit. Nak, amak tak dapat puasa hari kau nak, pinjamlah duit 100.000. Kejap ya mak, aku tanya biniku dulu. Inilah ikatan suami takut bini. Padahal emakmu mengandungmu 9 bulan 10 hari, berteruh nyawa dia melahirkanmu. Suamimu milik ibunya, dan kamu patuh pada suamimu. Itu hadis Pak Ustaz? Enggak, pesan dalam grup WA. Maka istri mesti tahu, aku milik suamiku dan suamiku milik ibunya. Itu mesti sadar. Kalian yang lajang-lajang sebelum menikah, kalian mesti berani mengatakan, oh my dear, you are
I want to be, you are a second woman. Aku ingin kau menjadikan perempuan yang kedua. Maksudmu bang? I love amak den. Jangan sampai kau durhaka pada makmu. Bagaimana pandangan Islam mengenai bayi tabung? Sperma, maaf cakap sperma suami, ya. Indung telur istri, ya. Dokternya amanah, ya. Hanya dokter membantu mempertemukan saja, ya. Sah. Jangan sampai dipakainya indung telur istri tapi sperma Michael Jackson. Begitu lahir bebelang anak itu, macam zebra. Ini tak betul. Istrinya, dokternya amanah, ya. Indung telur istri punya, ya. Sperma suami punya, ya. Hanya sekedar membantu, oke, tak masalah. Sangka pakai amplop serius pertanyaannya. Rupanya pertanyaannya hukum asuransi konvensional menurut hukum Islam. Sudah saya jelaskan bolak-balik. Hukum asuransi ada 3 menurut Syekh Jum'ah dalam fatwa kontemporer. Pertama, boleh karena di situ ada unsur tolong menolong. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Pup, saya yang kena. Saya dapat 100 juta. Bapak sudah menolong saya. Maka ditengok dari aspek tolong menolong, boleh. 2, haram. Kenapa? Saya sudah bayar tiap tahun 10 juta. Tak juga sakit. 10 juta. Tak juga sakit. 10 juta. Tak juga sakit. Akhirnya mengaku sakit. Turun duit 100 juta. Maka ada unsur judi di dalamnya. Haram. Ketiga, kalau yang melakukannya non profit boleh. Kalau profit tak boleh. Pilihlah antara 3 fatwa ini. Kata Syekh Ali Jum'ah dalam fatwa kontemporer. Bagaimana caranya memupuk rasa cinta tanah air sebagai anak muslim yang milenial? Kalian anak muda ini cinta tanah air, ya. Bagaimana cara mewujudkannya Pak Ustadz? Buatlah yang kira-kira membuat kita membangkitkan adrenalin semangat. Kumpul beberapa anak muda komunitas, pergi ke panti asuhan, ajak anak-anak makan bareng, makan siang bareng. Kalau untuk ngasih sebulan kalian belum mampu, bapak kalian, ibu kalian bisa, tapi kalian belum, maka ajak makan siang bersama anak yatim. Mereka anak-anak Indonesia, anak suku bangsa kita, cuman kurang beruntung karena bapaknya meninggal susah. Ajak makan siang bareng besok, jangan tunda-tunda, besok hari Ahad, kebetulan momen Agustus sekaligus Muharram, datang temui. Assalamualaikum Pak Panti Asuhan, ya. Bapak Ketua Panti, ya. Berapa anak yatim di sini? Ada 300 orang. Keluarkan, kami mau makan sama. Berapa? Agak 10 orang aja. Karena kebetulan kalian komunitasnya nggak banyak, cuma 10. Nah, makan bareng. Itu untuk membangkitkan persaudaraan, untuk membangkitkan kesamaan kita. Kemudian buat lagi cerita, datangi veteran-veteran perang kita. Ini untuk membangkitkan sesama anak bangsa. Ternyata ada anak bangsa yang kurang beruntung. Lalu kemudian untuk membangkitkan cinta tanah air kita, datangi veteran-veteran rumah-rumah jompo yang masa itu mereka masa kependudukan Jepang yang usianya sekarang 70, 80. Sebenarnya saat melihat mereka, kita bukan sedang melihat orang lain. Saat itu kita sedang melihat diri kita 50 tahun yang akan datang. Kalian yang sekarang berumur 20, pergi ke panti jompo, kalian sedang melihat diri kalian 50 tahun akan datang. Begitulah bentuk kulitmu yang tak lagi mulus keriput. Begitulah bentuk wajahmu yang mulai turun ke bawah. Begitulah bentuk rambutmu yang sudah mulai memutih. Dan banyak cerita kepada mereka bagaimana dulu saat berjuang melawan Jepang, bagaimana dulu saat berjuang melawan Belanda. Ini membangkitkan cinta tanah air. Setelah itu barulah bangkit semangat mahasiswa-mahasiswa dari fakultas apa? Kedokteran. Serius, profesional, jadi dokter spesialis. Hasil dari dokter spesialis, kalian akan bangun masjid, akan menyantuni anak yatim, akan menyekolahkan fakir miskin, sehingga negeri ini akan bangga punya anak-anak bangsa yang menjaga harkat martabat anak bangsa, insyaallah. Amin. Saya kalau anak muda yang bertanya semangat saya, tapi kalau yang tua-tua semangat juga. Mohon petunjuknya bagaimana kita mengetahui membedakan ketika kita diberikan teguran atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya demam.
Misalnya demam. Dari mana kita tahu demam itu teguran apa cobaan? Ada kalanya sakit itu untuk menghapus dosa. Ada kalanya sakit itu untuk mengangkat derajat. Ada kalanya sakit itu laknat. Ada kalanya sakit itu menempatkan kita di surga yang tertinggi. Dari mana kita tahu bahwa demam kita itu masuk kategori demam level A, level B, level C? Apakah dari panasnya? Pakai termometer, oh panas Anda 40. Nah, ini laknat nih. Tidak bisa. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan, ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku padaku, maka kita mesti husnuzan. Andai besok kita demam, nauzubillah, sekedar sampel contoh, maka yang pertama kita pakai hadis, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Demam panas, gundah gulana, susah hati, duri menusuk tapak kaki, cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Jadi husnuzan sama Allah, bahwa Allah menghilangkan dosa kita. Kapan dia jadi laknat? Kalau penyakit itu datang tidak merubah apa-apa, tidak mengingatkan pada mati, tidak mensyukuri nikmat sehat, tidak merubah apapun, saat itu kita sedang terlaknat. 3, ada kalanya penyakit itu mengangkat derajat kita. Haji, balasannya haji mabrur, surga. Bangun masjid, balasannya dapat satu tempat istana di surga. Tapi ada balasan yang tidak bisa dihitung. Apa dia? Orang yang sabar, maka sabar menerima penyakit, tapi tetap berobat. Jangan gara-gara ini ayo kita ke rumah sakit. Sabar. Itu bukan sabar, bodoh. 4, mungkin engkau tak ada dosa karena selalu istighfar, tahajud, witir, duha. Mungkin engkau pula sudah ditinggikan Allah derajat, tapi rupanya namamu sudah ada dalam daftar penghuni surga Jannatul Firdaus. Sudah ada namamu di situ. Namamu sudah dituliskan malaikat. Cuman waktu dicek kurang amalnya. Ada yang kurang 2 on, ada yang kurang 2 mili. Maka bagaimana cara melengkapkannya? Diuji Allah SWT. Ketika dia dapat menerima itu, ridha dia, maka dinaikkan Allah. Maka segala yang kita alami itu ada 4. Pertama, menghapus dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Yang ketiga, nama kita sudah masuk surga tapi amal kita belum cukup. Yang keempat, tak ada perubahan apa-apa, menjadi terlaknat. Mudah-mudahan kita selamat dari yang nomor 4. Semoga Ustaz Somad selalu sehat dan selalu dilindungi Allah. Amin. Saya Arif Firmansah, punya adik satu bapak, posisi bapak sudah almarhum, sudah meninggal. Bolehkah saya menjadi wali nikah untuk adik saya? Tak bisa, karena syarat wali itu adalah saudara seayah atau saudara kandung seayah seibu. Adapun saudara seibu tak bisa jadi wali, saudara tiri tak bisa jadi wali. Kamu, saya mau mewalikan dia, Pak. Apa hubunganmu? Saya merasa saudara. Apalagi? Nah, jadi ini bukan masalah rasa-rasa, bro. Jadi harus ada hubungan nasab. Kamu, saya mau mewalikan dia, Pak Ustaz. Apa hubungan sama? Saya hubungan nasib, Pak Ustaz. Nggak bisa. Oleh sebab itu ada hubungan nasab. Wali ibu, ibu. Wali adik, anak-anak gadis, wali kalian ada 6. Pertama, ayah. Tak ada ayah, kakek. Kakek itu apa Pak Ustaz? Grandfather. Yang kedua, abang. Adik, adik ayah atau abang ayah. Kami di Sumatera abang, kalian mau pakai kakak, terserah lah. Yang penting samanya itu. Nah, oleh sebab itu maka 6 orang inilah yang menjadi walimu. Wali, tugasmu bukan cuma menikahkan saja. Wali bertanggung jawab kalau anaknya, cucunya, ponakannya, adiknya pakai jilbab pasrah tapi tak rela, pakai jilbab sakaratul maut, pakai jilbab setengah hati, tidak menutup aurat, kau akan dituntut di hadapan Allah. Selangkah lagi kau mau masuk surga,
Tapi kalau kau biarkan perempuan yang menjadi tanggung jawabmu ini, maka kau juga selangkah lagi masuk neraka. Oleh sebab itu jaga adik perempuan kita, jangan sembarangan dibawa oleh laki-laki. Mas, aku bawa adikmu ya, bawa lah. Jam 12 nggak apa-apa, alah pagi pun nggak apa-apa, bawa. Nanti pinjam motor kau sebentar ya. Oh, nggak bisa. Oleh sebab itu ini tanggung jawab luar biasa. Tapi bukan berarti karena tidak bisa diwalikan lalu tidak peduli, tetap peduli. Tapi masalah urusan wali bukan sembarangan. Jangan menikah tanpa wali. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dengan dua saksi yang adil. Ini banyak nih sekarang nikah pulang, itu siapa? Suamiku. Kapan kau nikah? Kemarin. Walinya udah saya bayar kemarin wali. Wali dibayar. Emang Pak RT? Pak RT pula marah pula Pak RT. Ustadz yang disayangi Allah, amin. Bolehkah badal haji laki-laki dilaksanakan perempuan? Boleh. Mana dalilnya? Ada seorang perempuan mau membadalkan haji ayahnya karena ayahnya sakit keras. Badal haji itu apa? Melaksanakan haji untuk orang dua. Satu sudah meninggal dunia, yang satu masih hidup tapi sakit keras. Dalilnya ada. Labbaik Allahumma subrumah, labbaik Allahumma subrumah, aku menghajikan subrumah. Nabi nanya, ente ngajikan siapa? Subrumah. Subrumah itu siapa? Akhi, my brother, sedulurku, saudara saya. Dia sudah meninggal dunia. Ya. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Itulah dalil boleh menghajikan orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji. Setelah adik-adik nanti haji, pas haji yang kedua, itu kau hajikan saudaramu. Pas nanti sampai di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan, aku hajikan saudaraku si fulan bin fulan, aku umrohkan. Bagaimana kalau jamaahnya laki-laki mau menghajikan ibunya? Sah. Bagaimana kalau jamaahnya perempuan mau menghajikan bapaknya? Sah. Dalil tentang ini hadis sahih. Ya Rasulullah, bapak saya kalau dinaikkan ke atas onta jatuh. Naik atas onta jatuh. Sudah tua, tulang belakangnya tak bisa lurus lagi. Bolehkah saya hajikan dia? Boleh. Itu dalil yang sudah tua bisa dihajikan karena tak sanggup lagi naik pesawat. Bagaimana sikap saya jika istri saya mohon maaf selingkuh dengan sahabat saya sendiri? Az-zaniyatu waz-zani, laki-laki perempuan yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma bi'ata jaldah, cambuk 100 kali kalau belum nikah. Kalau sudah nikah, farjumuhumal battah, dimasukkan ke dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Ini selingkuh dia dengan temanmu, maka kau panggil dia baik-baik, kasih tahu dia, kau kalau hidup zaman Nabi udah lempar pakai batu, udah mati kau dah. Kalau kau bisa menerima dia, taubat dia, terima dia baik. Tapi kalau kau tak bisa menerima dia dengan baik, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Emang main bola tepuk tangan. Jangan mulutmu berkata siap, tapi hatimu berkata tidak. Lain di bibir, lain di hati. Itu judul lagu. Selesai saya sholat Jumat, datang jamaah. Ustaz Somad, ya, istri saya selingkuh 2 tahun Pak Ustaz. Terus akhirnya ketahuan. Terus bisa kamu terima dia? Bisa Pak Ustaz. Siap kamu menerima apa adanya? Siap Pak Ustaz. Nah, jagalah. Kalau siap jaga. Jangan mulutmu mengatakan siap menerima tapi hatimu tidak. Akhirnya setiap melihat dia nampak wajah selingkuhannya. Aku Pak Ustaz memang udah siap, tapi pas ngeliat wajahnya mau kutusuk aja kepalanya. Tidak bisa. Tidak ada laki-laki yang sanggup siap, karena laki-laki yang siap adalah laki-laki dayus, dayus cemburu.
La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Dayus. Siapa dayus? La yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburunya. Tak ada rasa cemburu. Bininya dibawa orang, cuek aja dia. Tadi kulihat istrimu dibawa orang nonton. Udah biasa. Ini dayus ini. Dayus tak mencium bau surga. Tapi jangan pula terlalu cemburu. Sampai istri beli kangkung pun gak bisa. Ente kenapa nggak beli kangkung? Suamiku curiga sama tukang jual kangkung. Ini itu namanya posesif, terlalu cemburu. Lagi-lagi ummatan wasata. Jangan terlalu cemburu posesif, jangan pula sampai tak ada rasa cemburu dayus. Siapa namanya? Dayus posesif. Hai perempuan, tidak ada laki-laki yang bisa menerima perempuan yang berselingkuh. Kalaupun ada, dia akan balas dengan perselingkuhan yang lain. Karena tabiat laki-laki adalah ayam jantan yang perkasa. Ayam jantan 2 ekor, masukkan ayam betina, buat satu kandang. Sampai mati ayam jantan itu. Berdarah, dicakar, diinjak, dipatok, mati ayam jantan, berkelahi untuk merebut satu ayam betina. Begitu ayam. Beda sama babi. 2 ekor babi jantan, masukkan satu babi betina, dibuatnya bertiga. Kalau tak percaya tes. Maka laki-laki adalah ayam jantan yang perkasa. Tak bisa berbagi hatinya, tak bisa berbagi cintanya. Tapi ada laki-laki yang hatinya lapang, setelah perempuan itu taubat, bisa dia terima. Mas, berat untuk kuakui, tapi aku sudah salah. Nggak apa-apa, aku siap menerimamu. Karena aku pun juga udah nikah siri 3 kali. Rasakan kau lah. Semoga Ustaz selalu sehat walafiat. Amin. Saya sehat. Banyak orang yang ragu, katanya saya sakit. Saya sehat. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, saya tidak bisa lagi hidup bersamamu dan sudah tak suka lagi. Apakah kata-kata itu termasuk talak? Talak terbagi 2. Talak sorih jelas, talak kinayah kiasan tak jelas. Ini termasuk talak sorih apa talak kinayah? Kinayah. Kalau dia jelas, ku talak engkau talak satu. Talak itu cerai, bukan gini kan. Itu tolak. Ku talak engkau talak satu, itu namanya talak sorry, jelas. Tapi kalau yang model begini, aku tak suka lagi padamu, maka perempuan wajib nanya, maksud Allah? Misalnya dia bilang, kau pulang aja lah ke rumahmu. Atau dia katakan, aku mau muntah nengok muka kau. Maka jangan langsung diam. Tanya dia, maksudmu? Kalau dia bilang, ada niat tolak, maka jatuh tolak satu. Aku sudah tak suka lagi, pulanglah ke rumah. Maksudmu? Enggak, aku nyuruh aja. Enggak jatuh, berarti enggak ada niat. Tapi kalau kata dia ada niat, maka jatuh talak satu. Talak satu masih bisa rujuk Pak Ustaz? Bisa. Limit waktunya berapa lama? 3 bulan. Kayak visa paspor juga. Kalau sebelum 3 bulan itu dia balik, rujuk. Cara rujuknya, datang aja sama dia. Makanya talak itu nggak boleh keluar rumah. Kalau laki-laki mentalak itu bukan berarti perempuan keluar rumah, tetap satu rumah. Cuman beda kamar. Pas hujan balik lagi. Bilang sama dia, I back to you my darling. Udah balik. Tapi kalau sudah habis limit waktunya, masih bisa dia balik? Bisa. Cara baliknya akad ulang, karena waktu iddah namanya sudah habis. Macam nikah pertama kali dulu, ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 saksi, ada mahar, ada ijab dan aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah.
Itu namanya pengantin baru stok lama. Jelas? Talak 2 masih bisa balik, yang tak bisa balik talak 3. Makanya semarah-marahnya engkau jangan langsung talak 3. Ini ada laki-laki ini marah, menggeletar dia, aku talak 100. Talak 100 jatuhnya 3. Ku talak engkau sebanyak bintang di langit. Jatuh 3. Kalau sudah jatuh talak 3, la tankihu fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak boleh kau nikah dengan dia sampai dia nikah lagi dengan laki-laki lain. Hati-hati. Makanya laki-laki itu sebelum menikah mesti paham kursus pernikahan. Jangan asal-asal aja. Ini yang penting mampu, punya uang langsung nikah, nggak ngerti masalah. Akhirnya rupanya dia sudah talak dan dia tidak tahu talak. Sudah talak bolak-balik. Asal marah talak. Lambat teh manis talak, lambat sarapan talak, lambat setrika talak. Rupanya anak-anaknya selama ini anak-anak zina, gara-gara tidak tahu hukum talak. Makanya belajar ngaji. Tapi masyarakat jamaah Masjid Al-Huda ini semua saya yakin sudah ngaji insyaallah. Saya pernah baca hadis mengatakan apabila seorang suami melakukan perbuatan mungkar maka secara otomatis jatuh talak. Bagaimana implementasi hadis ini Pak Ustadz? Mengingat seorang istri tidak mengetahui perbuatan suaminya di belakangnya. Maksudnya gini. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara nyata, secara jelas, secara sengaja, maka kafirlah dia. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat itu di internet. Siapa yang suaminya tak sholat, otomatis fasakh. Pernah baca? Saya pernah dapat kiriman. Sekaligus pertanyaan, Ustadz, apakah kalau suami itu nggak sholat, otomatis istri itu fasakh? Ada namanya tolak. Laki-laki menceraikan perempuan. Ada namanya khulu, perempuan menggugat laki-laki. Ada namanya fasakh, hakim membatalkan pernikahan. Contoh, suami murtad. Dia bagus pertama nikah, tiba-tiba dia murtad, maka hakim memfasakh. Karena kalau suami murtad, istrinya tetap muslimah, maka hubungan mereka adalah zina, maka harus dipisah. Begitu juga tentang tadi sholat. Kalau dia meninggalkan sholat secara sengaja, secara sadar, pas ditanya, kamu nggak sholat mas? Sholat buang-buang waktu aja, maka itu sudah fasakh. Hakim menjatuhkan, hakim mesti memanggil dia, dipanggil oleh wilayah hisbah. Ini sudah fasakh. Kalau mau taubat dia, bersyahadat ulang, masuk Islam dia balik, baru bisa disatukan balik. Nah ini hati-hati yang nampaknya sepele, remeh temeh. Bagi yang meyakini bahwa meninggalkan sholat secara sengaja itu adalah kafir, keluar dari agama. Tapi menurut Imam Nawawi, orang yang tidak sholat itu terbagi dua. Pertama, karena malas. Kalau malas tak sampai kafir, dia hanya fasik saja. Fasik artinya tetap Islam, cuma Allah tak beri hidayah pada dia. Itulah makna ayat Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Kau kenapa nggak sholat? Aku sebetulnya percaya ayat sholat. Terus kenapa nggak sholat? Lagi malas aja. Nantilah udah agak-agak mati, mau mati sakit. Tapi kalau dia mengingkari, kenapa kamu nggak sholat? Sebenarnya sholat itu nggak relevan untuk zaman sekarang. Ribet sekali sholat itu. Ambil wudhu, buka kaos kaki. Coba kalau ibadahnya pejam mata, selesai, kan enak. Wah, ini sudah menghina, bisa jadi murtad. Na'udzubillah. Bagaimana cara bilang sama suami kalau saya mau pergi ke pengajian? Karena waktunya malam hari, supaya suami tak marah. Tunjukkan aja gambar saya. Mas, Ustadz ini apa gila?
Kalau dia tidak tergolong termasuk mazhab haters. Kalau dia masuk golongan lovers. Mas, saya izin ada pengajian di Masjid Al-Huda. Kamu pergi sama siapa? Ini sama rombongan ibu-ibu jamaah pengajian mak-mak garis keras. Maksudnya keras berprinsip dalam ibadah, bukan keras dalam hal yang lain. Pergilah pengajian. Hai suami-suami, hai laki-laki, aslinya laki-laki yang mengajar perempuan. Aslinya laki-laki yang memberitahu perempuan bagaimana sholatmu, bagaimana puasamu, bagaimana qadakmu, bagaimana zakatmu, bagaimana infakmu, bagaimana jilbabmu. Tapi karena laki-laki tidak sanggup menjelaskan itu, maka dia mestinya mengundang pengajian di rumah, di masjid. Dia yang membawa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami-suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri anakmu, nara, dari api neraka. Suami diberi harta warisan 2 kali lipat dari perempuan. Laki-laki diberikan kuasa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan karena Islam diskriminatif, tapi karena tanggung jawab laki-laki yang besar. Siap jadi laki-laki? Banyak sekarang laki-laki nggak siap jadi laki-laki, berotot tapi melambai. Di mana pengajian Masjid Al-Huda? Sana. Ini termasuk laki-laki yang tak siap jadi laki-laki. Oleh sebab itu saya bangga malam ini saya sedang berhadapan dengan laki-laki yang sejati. Laki-laki yang sejati bukan ototnya tegap. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang menyelamatkan perempuan. Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling bagian atas. In akhazta aqamtaha kasartaha, tulang rusuk yang bengkok itu kalau kau paksa lurus, dia akan patah. Ini tulang rusuk bengkok. Kalau kau paksa lurus, patah dia. Kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Maka pandai-pandailah meluruskannya. Ajak dia pengajian, bawa majelis ta'lim. Kamulah laki-laki yang mesti membawa mereka. Sekarang ada perempuan yang mau pengajian, alhamdulillah. Allah nggak adil Pak Ustaz. Kenapa dia baik dapat istri celaka? Kenapa dia perempuan baik dapat suami tak baik? Husnuzon sama Allah. Mungkin laki-laki yang tak baik itu supaya istrinya itu menjadi baik. Mungkin perempuan yang tak baik itu dijumpakan Allah dengan yang baik supaya mereka baik. Kalau suami baik dapat istri baik, lalu yang tak baik, masa mereka sama-sama dua masuk neraka? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka menjadi laki-laki adalah tanggung jawab. Menjadi laki-laki, ibu yang punya anak laki-laki panggil ke sini sebentar nak. Kau menjadi laki-laki ada tanggung jawab di hadapanmu. Kau akan dituntut, kau akan ditanya. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki sekarang yang ditanya hanya sholatmu saja, yang ditanya sekarang hanya celanamu saja, sudah nutup lutut atau tidak. Tapi begitu kau menikah, sholat istrimu, bacaan Quran istrimu, jilbab istrimu, semua akan ditanya. Tapi jangan gara-gara ini kau takut nikah. Kau udah nikah, berat kata sholat. Jadi gimana? Aku mau nikah sama laki-laki aja. Oh, alhamdulillah. Laknat di atas laknat adalah disebutkan azabnya dalam Al-Quran. Ata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kenapa kalian bersyahwat melihat laki-laki tapi tidak pada perempuan? Ada laki-laki yang bersyahwat pada laki-laki, melihat perempuan cuek aja deh. Bro, ada cewek cantik cuek aja. Ada anak lajang ganteng, wow. Ja'alna 'aliha safilaha, kami jadikan bagian bawah tanah itu naik ke atas, bagian atas jatuh ke bawah. Wa amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mamdud, kami hujani mereka dengan tanah liat yang terbakar api neraka. Azab bagi homoseksual. Hati-hati. LGBT. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak muda kita insyaallah. Tadi saya dapat gambar kiriman, ada anak muda remaja masjid aktivis nikah. Saya buat komen di bawah, LGBT. Apa maksudnya Ustaz? Laki gemuk, bini tipis.
kakinya besar, istrinya kurus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada makna pengajian kita malam ini kalau tidak membawa perubahan. Betul? Oleh sebab itu kita ingin setelah pengajian ini ada perubahan. Yang sebelumnya tidak sholat subuh, besok sholat subuh berjamaah. Yang sebelumnya belum berhijab, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya berhijab. Yang selama ini masih lagi keluh kesah, selalu mengutuk nasib, mulailah dia percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Mudah-mudahan sesuai dengan tema kita, terwujudlah kaum muslimin ummatan wasatan yang cinta negeri dan tanah air. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak kita membangun bangsa ini, tidak akan mungkin orang lain akan datang membangunkan bangsa kita untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Asep. Mohon maaf, Kang Asep inilah yang sudah punya ikatan sedunia. Abdul Somad belum ada persatuannya, Asep udah ada. Dari Pondok Sabilul Mu'tadin mengenai perbedaan al-ghais dengan al-matar. Apa beda ghais dengan matar? Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki Arab Badui, halakatil amwal. Ya Rasulullah, ternak-ternak saya di kampung sudah mati, kering kerontang, kebun saya juga mati, tolong doa supaya turun hujan. Nabi tidak mengatakan amtir, tidak digunakan kata matar, tapi digunakan kata ghais. Aghisna, 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 turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan hujan. Kapan penggunaan matar? Fasa'a matarul munzarin, seburuk-buruk air yang turun sebagai azab. Amtir alaina hijaratan, turunkanlah hujan kepada kami batu. Jadi dari dua penggunaan tadi, kalau ghais itu untuk hujan sebagai rahmat, kalau matar itu biasanya digunakan untuk sebagai laknat. Mudah-mudahan yang turun kepada kita hujan rahmat, bukan hujan laknat. Pertanyaan anak pesantren itu ya begini, berkualitas, bergizi dia. Bagaimana dengan agama selain Islam yang awalnya tidak percaya pada Tuhan Esa, tapi ketika hendak meninggal mereka mengucapkan syahadat atau percaya adanya Tuhan, dan Tuhan itu Esa? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, malaikat maut di keningnya tertulis la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya semua orang yang tidak bertauhid pada saat dia mati, pas ngelihat kening malaikat maut, dia baca la ilaha, dan tidak perlu menggerakkan mulut. Kalau nyebut Bang Haji tetap menggelakkan mulut, bolot. Tapi kalau menyebut la ilaha illallah nggak perlu menggerakkan mulut, la ilaha. Kenapa? Karena saat sakratul maut itu berat, maka ditulis saking inginnya Allah, wala tamutunna illa wa antum, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Makanya ketika sholat kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal, saya ingin mati muslim. Tapi kenapa kalau mati muslim, kenapa orang muslim itu mesti bersyahadat disaksikan orang ramai di masjid? Supaya jenazahnya bisa diurus fardu kifayah, dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikuburkan. Kenapa karena nggak bisa mandi sendiri, maka dikapankan, dimandikan, disolatkan. Bapak ibu semuanya, selesai sholat Jumat ini jangan pulang, kita tunggu ada yang mau syahadat masuk Islam. Saudaraku, sesungguhnya yang bersaksi ini adalah semua yang hadir. Gunanya untuk apa? Kalau tiba-tiba dia mati, jenazahnya jangan diurus keluarganya, tapi diurus umat Islam. Kalau sudah masuk Islam, jangan cuma dikasih kain sarung, tapi dimasukkan dalam mu'allab center supaya dikontrol ibadahnya. Saya kalau mensyahadatkan orang, saya nanya, ini yang bertanggung jawab nemanin dia ngaji siapa? Jangan sampai dia rusak akidah. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya dia bersyahadat menjelang matinya itu, maka insya Allah dia husnul khatimah. Allah mahtim lana bi husnul khatimah. Ustaz, gimana supaya kita husnul khatimah? Istiqomah.
Gimana supaya kita istiqomah? Berjamaah. Apa nama jamaahnya? MPP. Setelah berjamaah, insya Allah istiqomah. Kalau sudah istiqomah, pasti husnul khotimah. Apa nama jamaahnya? Sabilul Muhtadin. Apa nama jamaahnya? Bikers subuhan. Zuhur nggak sholat, salah. Assalamualaikum WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Semoga Allah SWT subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya hingga akhir hayat, amin. Saya ingin tanya, sekarang zamannya sosial media, saya sering kali melihat video ceramah, tausiah, kajian berbagai ustadz, termasuk video ustadz. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapat. Ini mau nanya apa curhat? Tapi ayah saya pernah berkata kalau belajar itu ada gurunya. Loh, kalau nonton ceramah Ustaz Abdul Somad itu ada apa nggak ada? Ada kan? Saya yakin yang hadir malam ini ingin memastikan bahwa Abdul Somad itu ada di alam nyata. Jangan ngaji orangnya nggak ada. Ustaz Adi Hidayat itu ada? Ada. Gus Baha itu ada? Ada. Buya Yahya itu ada? Ada. Ngajilah yang orangnya ada. Upin Ipin ada? Saya belum ketemu. Tapi saya bilang katanya belajar agama itu harus ada gurunya, harus bersanad untuk dipertanggungjawabkan kelak. Kalau kata gurunya, saya ijazahkan kitab yang saya kaji ini kepada kamu semua, maka walaupun melalui YouTube ijazahnya diterima. Maka kita bilang qabiltu ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua ilmu-ilmu yang selama ini kuajarkan, semua kitab-kitab yang kutulis, semua ceramah-ceramah, tausiah-tausiah, zikir-zikir, hadis-hadis, ijazah ammah. Jawabannya qabiltu, aku terima. Bagaimana hukumnya atau pendapat Ustadz tentang hal tersebut? Iya, mesti berguru, gurunya mesti ada, dan gurunya mesti ahlus sunnah wal jamaah. Jangan berguru kepada Syiah, jangan berguru kepada Khawarij, jangan berguru kepada Murji'ah, jangan berguru kepada sekuler, jangan berguru kepada liberal, jangan berguru kepada agnostik, jangan berguru kepada ateis. 3. Akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, fikihnya bermazhab. Kita di Indonesia mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Bertasawuf, berakhlak sunni, bukan falsafi, seperti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Para habaib kita, dari Habib Umar bin Hafiz yang ada sekarang sampailah kepada para habaib kita yang ada di Indonesia ini. 3. Akidahnya Asy'ari, Sunni, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Satu lagi Pak Ustadz, ya, saya ada orang yang memiliki hobi olahraga pencak silat. Doakan saya semoga hobi saya bisa bermanfaat bagi agama. Bagus. Coba kalau Ustaz Abdul Somad pencak silat, mana berani bazar-bazar ngejek, patah-patah ginjalnya. Bernilai ibadah di mata Allah. Doakan saya juga semoga saya bisa tembus pelatnas dan juara nasional serta internasional. Di akhir majelis kita doakan semuanya, mudah-mudahan semuanya yang kesulitan-kesulitan dimudahkan Allah, yang belum ketemu jodoh ditemukan dengan jodoh yang soleh solihah. Yang bilang amin yang belum nikah aja, anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Nanti di akhir majelis kita berdoa semua. Ini kertasnya lebar, pertanyaannya dikit. Bagaimana caranya kita membayar hutang? Ya bayar aja. Kalau orangnya sudah tidak tahu kemana, tanya Google. Dengan siapa membayarnya Pak Ustadz? Atau dilupakan aja? Pertama cari ahli warisnya. Ahli warisnya sudah tidak ada satupun ditemui. Pertama hitung berapa utangnya. Utangnya 100.000, tahun berapa? Tahun 80. 100.000 tahun 80-an itu emasnya berapa gram? 1 gram. Berarti bayarnya tahun 2022 bukan 100.000, tapi pakai 1 gram emas. Karena yang stabil itu adalah emas. Makanya nikah maharnya pakai emas. Kalau pakai mukena nggak stabil, lapuk. Bagi yang belum nikah, yang udah apa boleh buat, terima aja lah mukena itu. Kalau tahun 80 1 gram emas, bayarnya di tahun 2022 juga 1 gram.
1 gram emas sekarang 1.100.000 atau berapa gitu, tapi karena kita udah lama kenal ya udah 1 juta aja. Bayar 1 juta, serahkan ke lembaga yang dinikmati umat, bukan dinikmati personal. Serahkan ke lembaga yang dinikmati umat. Di mana itu lembaga yang dinikmati umat? Pondok Pesantren Sabilul Muhtadin. Nah, ini yang ragu mau bayar kemana? Nah, selesai ini sebelum setan datang, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, segera temui Habib Jamal Al-Amudi, serahkan. Inilah dia beberapa keping uang emas. Berapa semuanya? Ya sekitar 3 ton lah. Insyaallah berdiri masjid insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu caranya bayar utang. Jangan sampai mati belum bayar utang, maka dia terkatung-katung tapi nggak ada roh. Apa nama istilah roh? Roh gentayangan dalam Islam nggak ada, guys. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan nanti mana tahu ada orang di Pandeglang kerasukan setelah Abdul Somad meninggal di Riau. Oh, dipanggil sama Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Saya Ustadz Abdul Somad. Itu bukan roh saya. Roh sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu siapa? Itu adalah jin qarin. Karena setiap manusia yang lahir itu didampingi oleh jin qarin. Jinnya ikut makan dengan dia. Itulah maka baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Jinnya enggak ikut. Itulah maka masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dia enggak ikut. Itulah makanya sebelum jalan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, jinnya enggak ikut. Itulah makanya sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa amut, supaya enggak ikut. Itulah makanya sebelum hubungan kelamin dibaca doa, jangan supaya dia ikut berkontribusi 25%. Nah, kitanya mati, jin qarinnya enggak mati. Dan dia ikut dulu perjalanan dakwah Abdul Somad itu. Ketika ditanya, kalau memang betul kamu Abdul Somad, di manakah kamu pada malam 18-19 Agustus? Saya sedang berada bersama MPP di majelis pesantren Sabilul Muhtadin. Ini Ustaz Abdul Somad? Bukan. Kalau orang berilmu dia tahu ini adalah jin qarin yang belum mati. Orangnya sudah mati, tapi dia tetap hidup. Nah, mudah-mudahan kita dijaga dari gangguan-gangguan insyaallah. Misi. Mana kertas lagi? Apakah termasuk ghibah jika kita membicarakan aib seorang pemimpin dengan maksud menghentikan kemungkaran yang dilakukannya? Fir'aun adalah penguasa yang zalim. Lalu kemudian datang jamaah, Ustaz jangan menghibah Fir'aun, Ustaz. Nanti amal Ustaz pindah ke Fir'aun. Qarun, orang kaya yang bakhil. Ustaz jangan cerita Qarun Pak Ustaz. Qarun itu nanti amal Ustaz pindah karena Ustaz menghibah Qarun. 3 boleh, 3 tidak termasuk ghibah. Yang pertama, menjadi saksi di pengadilan. Saya hakim bertanya ke saksi, hai saksi, betul kamu tengok dia berzina? Saya takut jawab Pak Hakim, nanti ghibah. Datang hakim itu diambilnya martil, pukulnya ke kepala. Oh bodoh. Saksi di pengadilan boleh. Yang kedua, bertanya hukum ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku mau bertanya tentang ulah lakiku Pak Ustaz. Apa ulah laki ibu? Itulah Pak Ustaz, aku tak bisa cerita karena ini takut ghibah Pak Ustaz. Gimana aku mau jawab? Boleh kalau untuk bertanya. Yang ketiga, liihqaqil haq wa ibtalil batil. Untuk menunjukkan yang hak itu adalah hak dan untuk menunjukkan yang batil itu adalah batil. Tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, jangan fitnah, mesti ada bukti. Kalau tidak bisa dituntut penyebaran pencemaran nama baik, penyebaran isu. Jangan sebar isu, jangan sebar hoax, apalagi mau dekat-dekat pilkada. Jangan termakan isu, tetaplah makan. Saya nama titik-titik, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik.
Masjid Taufik Wal Hidayah sudah lama berdiri. Saya tahu, saya pernah ceramah sini 10 tahun yang lalu. Setiap jamaah selalu mengadakan doa bersama, Yasinan, Maulid Nabi, DLL. Tapi sekarang ada sebagian mengatakan hal itu bid'ah, paham kuno, pengikut ajaran orang tua, agama keturunan. Apakah benar orang kita dulu mengikuti ajaran salah dan sesat? Tidak boleh beramal kalau tidak ada dalil. Oke, kita bahas satu-satu tentang masalah doa bersama. Mana dalilnya doa bersama? Ad-da'i wal mu'ammin fi ajri sawa. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Siapa yang berdoa? Saya. Siapa yang mengaminkan? Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama, kata Nabi. Sekarang saya tanya, mungkinkah berdoa bersama itu diharamkan padahal dapat pahala? Paham? Dua, Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 tangga. Cie, 2, 3. Waktu di tanggonan pertama, amin, kata Nabi. Tanggonan kedua, amin, kata Nabi. Tangga yang ketiga, amin, kata Nabi. Kata sahabat, tak ada angin, tak ada hujan, kenapa kau bilang amin, amin, amin? Karena tadi ada Jibril berdoa. Kata Jibril, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakolah orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampuni. Amin, kata Nabi. Yang kedua, bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang jumpa kedua orang tuanya sampai tua tapi tak berbakti, tak masuk surga. Amin, kata Nabi. Yang ketiga, celakalah orang yang disebut namamu tapi dia tak berselawat kepadamu. Amin, kata Nabi. Pertanyaannya, adakah yang berdoa dan yang mengaminkan dalam hadis ini? Siapa yang berdoa? Jibril. Siapa yang mengaminkan? Jelas? Enak kalau ceramah di tempat orang cerdas. Jamaah-jamaah Taufik Wal Hidayah ini cerdas-cerdas semua. Tentang berdoa bersama ada dalilnya. Mana dalil lain? Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua sudah dikabulkan. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Tapi dalam ayat itu dikatakan doa kalian berdua dikabulkan. Siapa yang berdoa? Nabi Musa. Siapa yang mengaminkan? Nabi Harun. Doanya dikabulkan Allah. Doa berdua lebih makbul daripada sendiri karena berjamaah. Jadi tentang doa bersama ada dalilnya? Saya hanya nunjukkan dalil aja. Masalah mau tak mau tak bisa kita paksa. Saya cuma nunjukkan calon gubernur aja. Masalah mau tak mau tak bisa kita paksa. Udah, jangan fokus ini dulu. Tentang masalah yasinan, membaca yasin bersama-sama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dapat pahala atau tidak dapat pahala? Dapat. Berapa huruf? Wakeh tenan. Ada orang Jawa sini? Pripun kabare? Ape? Banyak juga orang Jawa. Banyak pahalanya baca Yasin. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat nanti. Yasin itu Quran atau tidak Quran? Kalau gitu boleh dibaca? Wajib. Boleh, wajib. Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Makanya sebelum ngapal Quran, hafal dulu ya Yasin, karena Yasin itu hatinya Al-Qur'an. Ibu dulu, sebelum bapak dapat ibu, sebelum dapat mata ibu, sebelum dapat hati, yang pertama direbut bapak adalah hati ibu. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milik untuk selamanya. Jawabannya so sweet. Bagaimana hukumnya membaca Yasin bersama-sama, beramai-ramai?
Yasin wal Qur'anil Hakim. Namanya qiraatul idarah, membaca Quran bersama-sama. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Membaca Quran bersama-sama la ba'sa bihi, la tidak ba'sa apa-apa, la ba'sa apa tidak apa-apa, boleh. Apa dalam mazhab Syafi'i? Kata Imam Nawawi, membaca Quran bersama-sama mustahabun, dianjurkan karena membangkitkan semangat. Tapi kalau baca Quran bersama-sama, tolong ngaji tajwidnya sama, karena kalau tak sama nanti yang tajwidnya salah disangkanya bacaannya betul. Baca Quran bersama-sama, jangan kejar-kejaran cepat, karena ini bukan lomba lari 17 Agustus. Fayakun jaon, karena mau cepat makan bakwan. Maulid Nabi. Abu Lahab diringankan azabnya tiap hari Senin, karena hari Senin dia membebaskan budaknya namanya Suwaibah. Abu Lahab tuh punya budak. Budak di situ bukan budak Bengkalis, budak hamba sahaya. Budak inilah yang datang ke rumah memberi kabar, Tuan Abu Lahab, ya, keponakan muda lahir anak Aminah. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya Abu Lahab, kau hari ini kubebaskan. Maka setiap hari Senin diringankan azabnya. Di mana bisa kami tengok kisah ini? Dalam Sahih Al-Bukhari. Berkatalah Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi ahli hadis. Apa kata dia? Idza kana hadza kafiran ja'a zammuhu. Kalau si kafir yang udah jelas masuk neraka, tabbat syada abi lahabiu, yukhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Bapak senang tak menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Ibu senang tak menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Boleh maulid? Kenapa tak dibuat? Bid'ah itu kalau tidak ada dalil sama sekali, dari jauh dari dekat baru bid'ah. Melanggar Quran, melanggar hadis, melanggar ijma', melanggar qiyas baru bid'ah. Selama masih ada dalilnya maka tidak bisa disebut dengan bid'ah. Doa bersama ada dalilnya, baca Yasin bersama ada dalilnya, tahlilan ada dalilnya, Maulid Nabi ada dalilnya. Maka kalau ada orang membid'ahkan, bid'ah, buat aja, kuat-kuatan aja. Kuat dia bilang bid'ah, capek kita, batal acara. Kuat dia bilang bid'ah, kita buat 40 hari, capek dia, bid'ah. Ustaz buat bid'ah, kami buat Maulid Nabi di pondok, bagi nasi kotak 1.500. 500 dari Ustaz Al-Nob, 1.000 dari saya. Pukul gendang, tolak, sama capek, beda. Berdatangan beribuan orang. Nanti tahun depan kita buat maulid di Jalan Sudirman, dari mulai tepi Sungai Siak sampai ke airport. Nanti kita buat di syuting pakai helikopter dari atas, biar supaya yang membid'ahkan maulid langsung pingsan naik dari tinggi, mati dia langsung. Setuju? Banyak yang setuju. Lima menit lagi. Setiap suami saya hari ulang tahun ada merasa takut dalam diri saya, berarti kami tidak lama lagi akan selalu bersama. Kenapa nunggu ulang tahun? Rupanya malaikat maut itu datang nunggu ulang tahun. Jaga 4 sehat 5 sempurna, habis jogging mati. Jaga 4 sehat 5 sempurna, habis makan sambal belacan mati. Kenapa pula takut nunggu ulang tahun? Saya tak pernah berpikir ulang tahun. Setiap malam saya tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Mati aku malam, masih hidup berarti Allah izinkan aku beramal. Apa pula nunggu ulang tahun? Kelamaan besti.
Ustadz, setiap suami saya di hari ultahnya ada merasa takut dalam diri saya, karena berarti kami tidak lama lagi akan selalu bersama. Berdosakah saya Pak Ustadz? Apa pula dosanya? Bagaimana cara menghilangkan kecemasan pada diri saya, karena saya sangat sayang suami saya? Allah, la ilaha illallah. Sekarang coba balik. Itu tadi ibu kan bilang kalau laki mati dulu. Kalau ibu mati dulu. Sekarang aku tanyalah bapak, gimana kalau ibu itu mati dulu pak? Sekarang aku tanya, kalau mati bapak ini ibu mau ikut? Awak mati suram, mati sendiri. Perempuan-perempuan yang menangis di pintu liang lahat, ada yang mau masuk ke dalam liang lahat? Putih biji matu ambola mencari orang mati. Tidak ada orang mau masuk ke dalam. Tidak ada orang mau masuk ke dalam. Sandiwaranya aja itu. Allah, masih tanya kenapa nangis? Kecek mana warisannya? Cinta ibu kepada bapak mantap, tapi ingat, ada yang lebih cinta kepada bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang sangat menyayangi bapak, bagus, berarti ibu adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang di hadapan saya ini semuanya bidadari surga. Bapak nanti pulang bilang sama istri, you are my angel, kau adalah bidadari surga. Tapi aku gemuk bang. Kau memang bidadari surga, tapi diturunkan di dekat restoran. Ustaz, Jumat berkah di masjid dengan menyediakan makanan. Sementara ada beberapa ustaz mengatakan sedekah itu tidak ada dikhususkan harinya. Apakah ada dalilnya atau anjuran untuk mengkhususkan sedekah hari Jumat? Ada tak Nabi mengkhususkan hari Jumat? Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat adalah pemimpinnya segala hari. Seluruh hari ini ada pemimpinnya. Hari Jumat. Seluruh negeri ini ada pemimpinnya. Maka seluruh nabi ada pemimpinnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berselawat hari Jumat, bersedekah hari Jumat, afdal, baik. Apa salahnya? Bukan berarti hari lain kita tak bersedekah. Maka silakanlah buat sedekah Jumat, bagi-bagi makanan hari Jumat, nasi kotak hari Jumat. Saya dulu waktu kuliah di Malaysia, sholat Jumat di Masjid Universiti Kebangsaan Malaysia, itu di teras itu ada nasi lemak, ada pisang betandan-tandan. Itu maka anak-anak muda banyak datang ke masjid. Tempat kita ada orang bersedekah dilarang pula, jangan sedekah hari Jumat. Orang dulu sengaja memasang kerupuk, nasi lemak, nasi uduk di tenda di samping masjid supaya orang datang, menarik orang datang. Sekarang udahlah tak bersedekah, melarang orang pula. Bid'ah. Sampaikan ke Malaysia itu. Lanjutkan sedekah Jumat. Baik, berkah. Mudah-mudahan diberikan Allah keberkahan rezeki. Kenapa Ustaz berapi-api ceramah di masjid Taufik Al Hidayah? Apa tak berapi-api? Panasnya minta ampun. Tak hidup tak tidak AC orang. AC sampai 10. Sebalik 2 balik. Banyak orangnya, jadi tidak sesuai lagi. Saya melihat video ketika Ustadz Muzammil Hasbullah menikah. Setelah ijab kabul, beliau menyentuh kepala istrinya dan berdoa. Apa doanya Pak Ustadz? Ada, saya tak hafal, karena dipakai sekali seumur hidup. Ada yang 4 kali Pak Ustadz? Yalah. Apakah itu termasuk Rasul ya? Doakan saya agak segera. Nanti saya kirimkan. Ada yang kemarin mau siapa jamaah yang mau menikah, saya kasihkan file, atau nanti saya tuliskan, saya uploadkan ke Somat Moroko Blogspot. Yang sudah menikah jangan ulang lagi gara-gara itu. Dibacakan ke kepalanya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha. Salat sunat 2 rakaat afdal.
andai tak sholat sunat langsung dibacakan ke ubun-ubunnya supaya dia baik. Apa ada doa awal tahun dan akhir tahun yang diajarkan Nabi SAW? Bagaimana Nabi mau mengajarkan doa awal tahun? Awal tahun itu ada baru pada pemerintahan Umar bin Khattab. Nabi meninggal tak ada kalender, naik Abu Bakar tak ada kalender, naik Umar baru ada kalender Hijriah atas usul dari sahabat namanya Muaz, namanya Abu Musa al-Ash'ari. Jadi kalau ditanya apa pernah Nabi mengajarkan? Tidak. Tapi kalau pertanyaannya apa boleh dibaca? Boleh, karena tidak semua mesti dari Nabi, perbuatan Nabi. Karena sunnah itu ada 3, qauli, fi'li, takriri. Doa awal tahun, akhir tahun termasuk dalam dalil umum, disuruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Bagus berdoa, apa salahnya? Apa boleh bersalaman dengan mertua perempuan? Kamu menikah dengan anaknya, emak mertuamu itu tetap mahram walaupun anaknya sudah mati. Sudah menikah dengan anaknya sampai mati tak bisa kau nikahi emaknya. Maka dia mahram engkau, mahram kekal selamanya. Emak mertuamu itu mahrammu sampai selamanya. Mengapa Nabi Muhammad menyuruh wuduk lagi setelah makan daging unta? Mansukh. Berwuduk setelah makan daging unta mansukh, tak pakai lagi kecuali dalam mazhab Hambali. Apakah benar urin unta itu banyak manfaat dan tidak najis? Bukan kencing unta itu diminum bulat-bulat. Ini susu diambil kencing unta setetes. Ada hadisnya. Bukan kencing unta diminum. Jangan nanti ke Makkah dibeli kencing unta minum go. Hey. Kencing unta setetes. Nah, itu dia. Hadis tentang wudhu setelah makan daging unta mansukh, tak dipakai lagi, sudah terhapus hukumnya. Bolehkah mengambil buah dari pohon yang ada di halaman rumah kita yang kita kontrak? Tanyalah Tuan Sohibul Bait, Pak, aku menyewa rumah bapak ini, ikut tak pokok mangga di muka ini? Kata dia, tak, kau ambil tu aja mangga, ini punya aku, kata dia. Tapi kalau kata dia ambil lah, tak apa-apa, boleh lah. Ini masuk yang syubhat. Bagaimana sikap kita kepada sahabat yang sedang melakukan perbuatan maksiat? Sudah kita nasihati tapi dia belum mau berubah. Apakah kita diam saja? Jangan berhenti. Nasihat mulut, nasihat WhatsApp, nasihat grup, nasihat dari orang tua, nasihat dari ibu kos, nasihat dari dosen, semua dimanfaatkan. Ini nampaknya subuh baru selesai ini. Inilah jamaah nih, jarang-jarang kita datang dibalaskannya pakai tanya jawab. Bagaimana